Baik teman-teman, jadi untuk tanaman durian, tunas seperti ini di bagian dahannya harus dihilangkan. Baik sahabat tani, sahabat YouTube, sahabat Senusantara dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Arjun Farm. Dan pada kesempatan ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan dimudahkan untuk segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Jadi pada kesempatan ini saya akan update video tentang bagaimana cara melakukan persiapan terhadap tanaman durian supaya tanaman durian kita itu bisa berbunga dan menghasilkan buah. Jadi terkait dengan tanaman durian yang menghasilkan bunga dan buah, tentu ada perlakuan khusus yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan duriannya itu bisa berbunga, teman-teman. Jadi dalam hal melakukan pemupukan dalam proses generatif terhadap tanaman durian, tentu kita harus bisa memilih waktu yang tepat. Jadi kapan kita melakukannya itu sangat penting, teman-teman. Jadi sekarang ini merupakan musimnya masih musim hujan, teman-teman. Jadi sudah memasuki bulan April. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, sekarang ini masih curah hujannya masih tinggi, dan perkiraannya mungkin lagi 2 bulan baru akan musim kemarau kering. Jadi itulah teman-teman. Jadi kapan waktu yang tepat? Jadi kita lakukan pemupukan, persiapan untuk pembungaan itu kita lakukan 2 bulan sebelum kering atau musim kemarau. Baik teman-teman, jadi sebelum lanjut kita melakukan pemupukan, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Baik teman-teman, jadi langsung saja kita akan lakukan pemupukan, dan pupuk apa saja yang akan saya gunakan hari ini untuk memupuk tanaman duriannya supaya bisa berbunga, teman-teman. Baik teman-teman, jadi inilah pupuk yang akan saya gunakan. Jadi sebelum kita memupuk untuk persiapan pembungaan, jadi pupuk ini yang digunakan untuk memupuk duriannya supaya berbunga. Jadi ini nampak seperti micin, teman-teman, tapi bukan micin ini, teman-teman. Ini juga seperti kuning seperti masaku, tapi bukan masaku. Yang jelas ini bukan micin, dan ini juga bukan masaku, teman-teman. Dan sebentar akan saya kasih tahu. Jadi setelah kita melakukan pemupukan, pupuk apa ini yang saya gunakan. Dan ini ada juga susu, tapi bukan susu. Baik, langsung saja kita adonkan. Jadi inilah ketiga bahan ini yang akan saya gunakan untuk merangsang duriannya itu supaya bisa berbunga nantinya. Dan setelah nantinya berbunga, tentunya duriannya itu, bunganya itu tidak akan banyak yang rontok. Jadi inilah yang digunakan. Jadi kita masukkan saja di sini. Jadi untuk takarannya itu sudah saya ukur untuk kapasitas media air sebanyak 16 liter. Jadi cukup kita larutkan sebanyak 3 sendok makan. Jadi masing-masing ketiga bahan itu kurang lebih 3 sendok makan full ya, teman-teman. Baik teman-teman, jadi untuk pupuknya sudah tercampur rata, jadi langsung saja kita tuangkan ke tanaman duriannya. Jadi ini tanaman duriannya. Jadi kita kocorkan saja.
Baik, sudah teman-teman. Jadi pupuknya sudah saya tuangkan. Jadi seperti itulah caranya teman-teman. Jadi nanti kalau tanaman duriannya ada tanda-tanda muncul pembungaan setelah 2 bulan kita melakukan pemupukan seperti ini. Jadi usahakan jika ada muncul tunas air seperti yang saya tunjukkan tadi, jangan dibiarkan teman-teman. Jadi untuk tunas airnya itu dihilangkan saja teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita melakukan pengocoran seperti ini, tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Jadi sampai duriannya itu mengeluarkan bunga. Setelah kita melakukan pengocoran seperti ini, jadi usahakan 10 hari yang akan datang kita lakukan yang namanya penyemprotan dengan pupuk yang sama seperti yang sudah saya gunakan untuk memupuk hari ini. Jadi lakukan seperti itu. 10 hari yang akan datang kita lakukan penyemprotan dengan pupuk yang sama. Kemudian 20 hari yang akan datang kita kembali bisa melakukan pemupukan dengan pengocoran seperti ini. Jadi lakukan rutin setiap 10 hari sekali sampai duriannya itu bisa mengeluarkan bunga teman-teman. Jadi untuk pemupukan sudah selesai dilakukan teman-teman. Jadi untuk pupuknya kan tadi sudah saya tuangkan. Kemudian seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi pupuk yang saya gunakan barusan itu adalah bukan Masako atau Pixin dan juga susu teman-teman. Jadi yang saya gunakan ini adalah mungkin sepintas sama terlihat seperti micin, teman-teman. Dan ini seperti Masako tampilannya. Semua bahannya ini mengkristal teman-teman. Jadi ini bukan micin, ini adalah MKP. Ini teman-teman, MKP. Kemudian yang kuning ini adalah boron. Ini boron ini. Kemudian yang putih ini seperti susu. Ini adalah kalsium. Jadi itu teman-teman. Jadi seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, bahwasanya kalau kita membungakan tanaman durian, jadi pupuk yang kita gunakan, jadi durian sangat memerlukan yang namanya unsur hara, makro, fosfat, dan juga kalium teman-teman. Fosfat dan juga kalium, kemudian boron, dan juga magnesium teman-teman. Jadi teman-teman jika mau membungakan tanaman durian, jadi persiapannya itu kita gunakan pupuk yang namanya pupuk yang mengandung unsur fosfat dan juga kalium yang tinggi, kemudian pupuk boron juga, kemudian magnesium. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi pupuk yang mengandung magnesium adalah ini pupuk kalsium.
Jadi ketiga bahan ini sangat baik sekali digunakan untuk persiapan untuk membungakan tanaman duriannya, teman-teman. Baik teman-teman, jadi barangkali untuk video saya kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya tampilkan dan juga saya sampaikan kepada teman-teman, dan semoga video ini bisa bermanfaat tentunya buat para sahabat. Dan sekali lagi saya ini tidak bermaksud untuk menggurui para sahabat, dan tujuan saya tiada lain adalah untuk berbagi, teman-teman. Jadi sekali lagi saya sebutkan bahwa penggunaan pupuk yang digunakan untuk memupuk tanaman durian itu supaya bisa berbunga, cukup kita gunakan yang namanya pupuk kalium, fosfat, dan juga boron, kemudian magnesium yaitu kalsium. Jadi hanya itu, teman-teman. Jadi kalaupun ada yang menyebutkan, kalau ada sumber lain yang menyebutkan bahwa micin dan pixin itu bisa micin dan masaku itu bisa digunakan untuk memupuk, tapi saya kurang tahu itu apakah itu bisa berguna untuk proses pembungaan terhadap tanaman durian, karena saya belum pernah mencoba. Tapi yang jelas untuk kandungan micin dan juga masaku itu sangat-sangat berbeda kandungannya dengan pupuk seperti yang saya gunakan ini, yaitu MKP, boron, dan juga magnesium atau kalsium. Jadi sangat berbeda, teman-teman. Jadi saya tidak berani coba-coba untuk menggunakan bahan-bahan yang lain di luar daripada itu. Jadi saya tidak rekomendasikan, teman-teman. Jadi yang ada nantinya malah kita membahayakan tanaman kita, karena penggunaan masaku dan juga micin itu tidak ada bukti yang signifikan yang saya temukan untuk bisa membungakan tanaman durian, teman-teman. Jadi itu. Jadi itulah alasannya saya mengulas sedikit keterkaitan dengan penggunaan masaku dan juga micin, karena ada teman-teman kemarin yang bertanya kepada saya, teman-teman, Bang, gimana itu kebenarannya, teman-teman? Benar nggak micin sama masaku itu bisa digunakan untuk memupuk tanaman durian? Jadi begitu, teman-teman. Jadi itulah alasannya saya mengulas dalam video ini. Jadi saya sama sekali belum menggunakan atau mencoba bahan-bahan tersebut, teman-teman. Baik, teman-teman, jadi video saya kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon dimaafkan dan dimaklumi apabila saya ada kesalahan dalam hal menyampaikan informasi kepada teman-teman terkait pemupukan tanaman durian. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.